semuanya, kembali lagi sama aku Jian di channel yang membahas seputar public speaking. 2 minggu nih nggak muncul di layar, Cailah nggak muncul di layar dan nggak muncul di ruangan ini. Di ruangan background putih dan ditemani oleh papan tulis. Gila, rindu banget nggak tuh? Terima kasih buat kalian yang sudah menunggu video aku. Ada beberapa pertanyaan yang ada dan beberapa requestan tentang presentasi. Tapi mohon maaf kalau misalnya ada beberapa presentasi yang belum terselesaikan atau belum aku buat karena emang keadaannya belum pas aja ya. Dan sekarang aku sudah memposisikan diri untuk produktif, oke? Aku berusaha untuk seproduktif itu sekarang, oke? Dan kemarin aku karena nggak enak badan aja sih, karena melakukan perjalanan ya dari kota 1 ke kota 2, dari kota 1 ke balik kota gitu ya, dari kota 1 ke balik kampung. Nah, di video kali ini aku bakal menjawab pertanyaan dari kamu yang bertanya seperti ini, karena aku sebenarnya tertarik sekali sama pertanyaannya. Dan pertanyaan ini tuh pertanyaan yang tidak sembarangan orang. Pertanyaannya tidak berasal dari sembarangan orang. Pertanyaannya gini nih, Kak, gimana Kak supaya kita bisa lancar bicara dan enak didengar oleh orang lain seperti Kakak, Kak? Kira-kira gimana ya Kak caranya ya Kak? Wih, pertanyaannya cukup menarik perhatian ya, dan cukup membuat saya bahagia. Gimana nih kira-kira supaya kita lancar ngomongnya dan enak didengar oleh orang lain? Jatuhnya nih kalau misalnya pembicaraan kita enak aja didengar oleh orang lain, ini orang lain jadi betah sama kita ngomong berlama-lama, bisa menghabiskan waktu berlama-lama nih, dan jangan-jangan kita bisa jadi teman curhatnya. Nah, kira-kira gimana ya Kak supaya bisa ngomongnya lancar gitu kayak Kakak, Kak? Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan, ada beberapa rahasia dari aku untuk menjawab pertanyaan dari kamu. Tapi sebelum masuk videonya, kamu belum subscribe di bawah, like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu supaya kita sama-sama belajar. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke caranya. Ada 3 tips dari aku dan 3 rahasia penting yang menurut aku harus kamu tahu, dan ini adalah cara aku pribadi. Jadi kalau misalnya kamu terapin ini pelan-pelan ya, supaya kamu juga bisa ngerasain hal yang sama, supaya kamu bisa lancar ngomongnya, lancar bicaranya, dan bicaranya enak didengar oleh orang lain. Cara yang pertama, pastiin ketika berbicaralah dengan pembawaan kamu sendiri, dengan pembawaan kamu pribadi. Jangan pernah meniru orang lain, jangan pernah meniru orang lain sekalipun dia adalah idola kamu. Dan jangan pernah untuk merubah gaya bicara kamu. Pernah gak sih kamu dengar quotes kayak gini? Jangan hanya karena status sosial yang berubah terus pembicaraan kamu berubah. Pernah gak sih kamu dengar gitu? Atau ada juga quotes yang mengatakan seperti ini nih, gaya bicara akan berubah ketika status sosial berubah. Jailah, gila. Pernah gak sih kamu dengar kayak gitu? Apapun yang kamu temukan dari quotes-quotes tadi, please jangan pernah merubah gaya bicara, jangan pernah merubah bicara kamu hanya karena hal-hal seperti itu. Yang harus kamu lakukan adalah bicara dengan pembawaan kamu sendiri, bicara dengan cara kamu sendiri, dan bicara dengan gaya bicara kamu sendiri. Karena jatuhnya nih, kalau kamu berbicara ikut-ikut orang, kamu bicara niruin orang, jatuhnya malah orang yang ada nggak bakal mau dengerin kamu ngomong. Ketika kamu ngomong tidak dari diri kamu sendiri, itu kelihatan banget sebenarnya. Ketika kamu bicara dengan diri kamu sendiri, dengan pembawaan kamu sendiri, maka bicara kamu akan lancar. Tapi kalau kamu berbicara ikut-ikut orang, jatuhnya pembicaraan kamu nih pasti nggak lancar, macet-macet, jendak-jendak. Kenapa? Karena kamu terlalu menirukan dia, kamu terlalu menirukan bahasa orang, dan kamu terlalu ikut-ikut dengan gaya bicaranya orang. Apalagi bahasa-bahasa yang sekarang ya. Jadi jangan pernah untuk meniru atau merubah-rubah cara atau gaya bicara hanya karena kamu ikut-ikut orang. Please, berbicara dengan pembawaan kamu sendiri, oke? Oke, sampai sini paham ya? Tips ini sebenarnya tips untuk kamu yang sedang duduk di bangku SMP, SMA, dan kuliah. SMA, SMK, ataupun kuliah. Kenapa? Karena ini adalah salah satu cara yang bisa ngubah cara bicara kamu. Cara kedua, supaya kamu bisa lancar bicara dan pembicaraan kamu enak didengar oleh orang lain. Apa tipsnya? Bicaralah dengan hati. Please, ketika kamu ngomong sama orang, ketika kamu lagi presentasi depan kelas, atau kamu jadi narasumber, atau jadi public speaker, atau jadi presenter, pokoknya ketika kamu berbicara di depan banyak orang, ketika kamu berbicara di depan audiens kamu, bicaralah dengan hati. Kalau kamu berbicara dari hati, maka audiens akan menangkap perasaan kamu. Audiens dapat menangkap emosi kamu. Loh, emosi apa Kak? Maksudnya Kak, apa kita harus marah-marah Kak ketika kita ngomong Kak? Bukan.
Bukan. Emosi itu bukan sekedar marah-marah. Kenapa ya kebanyakan orang menganggap emosi sama dengan marah-marah? Marah-marah emang termasuk ke dalam emosi, tapi tidak semua emosi itu berkaitan dengan marah-marah. Emosi di sini adalah perasaan. Perasaan sedih, senang, gembira, bahagia. Ketika kamu berbicara sedih, maka mereka akan merasakan hal yang sama. Ketika kamu berbicara senang, maka mereka juga akan senang. Mereka akan bahagia. Jadi sebenarnya ketika kamu mampu aja untuk berbicara dengan hati, maka kamu mampu untuk menarik perhatian mereka. Dan komunikasi ini sebenarnya sangat menguntungkan kamu sekali sebagai seorang pembicara. Kenapa? Karena mereka bakal betah dan mereka bakal menunggu kapan kamu selesai berbicara. Kalau udah seperti ini, mereka akan menjadi pendengar setia kamu sampai kegiatan selesai. Kalau mereka sudah menjadi pendengar setia kamu ngomong apa aja, ngomong hal-hal yang tidak masuk ke dalam materi kamu pun, mereka bakal dengerin kamu. Mereka bakal khusyuk dan fokus sama kamu. Karena apa? Karena kamu sebenarnya sudah menarik perhatian mereka dengan cara berbicaralah dengan hati. Karena ketika kamu mampu berbicara dengan hati, maka sebenarnya pembicaraan itu akan membentuk komunikasi yang baik. Jadi pembicaranya dari hati ke hati gitu. Berbicara dengan hati, tapi jangan hati-hati. Beda nih kalau kamu berbicara dengan hati sama kamu berbicara hati-hati. Kalau kamu berbicara hati-hati, maka audiens akan menangkap kalau sebenarnya apa yang kamu bicarakan bisa jadi bukan suatu hal yang benar, bukan suatu kebenaran. Iya, karena kamu berbicara dengan hati-hati. Tapi ketika kamu mampu berbicara dengan hati, maka audiens akan menangkap yang dia sampaikan jujur ya. Yang dia sampaikan, pokoknya yang kita sampaikan kelihatan kejujuran kita, kelihatan keaslian kita, dan kelihatan kalau yang disampaikan ternyata sungguh-sungguh ya, apa adanya ya, nggak ngada-ngada ya gitu. Tapi kalau kamu berbicara hati-hati, maka itu bakal kelihatan banget kalau apa yang kamu omongin kayaknya dia ngada-ngada deh, kayaknya dia nggak sesuai deh apa yang diomongin sama kebenarannya. Nah kayak gitu. Tapi kalau kamu mampu aja berbicara dengan hati, maka hal penting yang kamu sampaikan pun tidak ada sumbernya, mereka akan percaya. Misalnya kamu ngomong fun fact ya, berita fakta kebenaran gitu, tapi kamu nggak kasih sumbernya, kamu nggak jelasin terdapat di pasal ini. Tapi ketika kamu mampu aja berbicara dengan hati, maka audiens kamu akan terima apa yang kamu sampaikan. Audiens kamu akan percaya, iya nih bener nih apa yang disampaikan. Padahal kita nggak kasih tahu sumbernya, padahal kita nggak kasih tahu sumber terpercaya, tapi mereka udah percaya aja gitu sama kita. Nah jatuhnya jadi enak kan? Kamu yang diuntungkan sebenarnya menjadi pembicara. Kalau kamu mampu berbicara dengan hati, maka cobalah berbicara dengan hati. Kalau misalnya kamu belum bisa karena kak aku nggak bisa kak bicara pakai hati kayak gitu kak, aku emosian orangnya kak, pelan-pelan belajar. Pelan-pelan, tips pertama diikutin, tips kedua diikutin, tips ketiga nih. Nah, yang kita masuk ke tips ketiga. Tips ketiga apaan tuh, Kak? Yang pertama, bicara dengan pembawaan kamu sendiri, dengan gaya bicara kamu sendiri. Oke? Dan yang kedua adalah berbicara dengan hati. Yang ketiga, jangan negatif. Please, ketika kamu berbicara, jangan pernah untuk mengeluarkan kata-kata yang negatif. Kak, negatif gimana, Kak, maksudnya? Apakah pembicaraan kita tidak boleh mengenai 18 plus ke atas gitu maksudnya ya, karena kan itu negatif ya? Bukan seperti itu, bukan cuma tentang itu. Tapi yang aku maksud adalah pembicaraan negatif di sini adalah dimana ketika kita berbicara, ketika kita menyampaikan materi, kita tuh memberikan contoh yang ngata-ngatain orang, kita memberikan contoh menjelek-jelekan orang. Nah kalau kita udah ngomong menjelek-jelekan orang, menjatuhkan orang, ngata-ngatain orang, ini jatuhnya audiens malah memiliki pandangan yang jelek sama kita. Jadi please ketika berbicara jangan pernah untuk ngata-ngatain orang, ngomongin orang, jelekin orang. Jangan pernah, oke? Berbicaralah yang baik-baik, berbicaralah yang positif-positif. Kalau kamu bicara positif, maka kamu akan membentuk komunikasi yang positif. Kalau kamu membentuk komunikasi yang positif, audiens kamu bakal berpikiran positif. Jatuhnya adalah kegiatan kalian, kegiatan yang positif. Tapi kalau kamu sudah membicarakan hal-hal yang negatif di sana, dengan cara memberikan pandangan yang buruk, dengan cara memberikan contoh yang tidak baik, dengan cara ngata-ngatain orang, jelek-jelekin orang, ini malah jatuhnya audiens kamu kabur lah. Karena kamu ngomongnya negatif kayak gitu, please hindarin hal-hal yang negatif. Dan negatif di sini adalah dimana ketika kamu berbicara, kamu memberikan pembicaraan yang orang tuh nggak semangat dengernya. Kamu aja nggak semangat, apalagi orang. Jadi please ketika kamu ingin berbicara dengan orang, kamu harus tahu dulu batasan-batasan atau hal-hal yang harus kamu filter. Misalnya nih,
kayaknya kata-kata ini nggak cocok deh kalau aku sampaikan di depan mereka. Kata-kata ini kayaknya terlalu vulgar deh. Kayaknya kata-kata ini terlalu negatif deh. Kayaknya kata-kata ini nggak cocok deh di depan anak-anak yang umur segini. Nah, jadi kalau kamu sudah tahu batasan-batasan dan kamu sudah tahu hal-hal seperti itu, maka kamu bisa memfilter diri kamu dan kamu bisa memfilter pembicaraan kamu. Jadi kamu bisa berbicara dengan lancar kalau kamu sudah tahu batasan-batasannya. Dan please jangan pernah berbicara hal-hal yang buat orang nggak semangat, oke? Kalau kamu aja dengernya nggak semangat, apalagi orang. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kayaknya omongan ini nggak semangat deh, nggak cocok, nggak pantas, dah nggak usah disampaikan, nggak usah dibicarain. Bicarainlah hal-hal yang baik-baik aja, yang positif-positif aja. Loh Kak, nggak mungkin di setiap pembicaraan kita ngomongin positif aja. Oke, kita boleh berbicara tentang negatif, tapi ingat tadi kuncinya, jangan ngata-ngatain orang, jangan pernah senggol-senggol orang, jangan pernah jelek-jelekin orang. Tapi kalau di sini kamu mau jelek-jelekin diri sendiri, ngata-ngatain diri sendiri, nggak apa-apa, nggak masalah, karena sebenarnya kamu adalah pembicaranya. Kalau pembicaranya menjelekkan diri sendiri nggak masalah, tapi kalau pembicaranya menjelekkan orang lain, jatuhnya nanti audiens malah nggak suka sama kamu, ya karena kamu menjelek-jelekan orang yang ya pokoknya segala sesuatu yang menjelek-jelekan itu nggak bagus. Jadi nggak usah deh, mending. Tapi kalau menjelek-jelekan diri sendiri nggak masalah, nggak apa-apa. Itu sebenarnya adalah kekuatan untuk kamu, ya kekuatan sama kamu sebenarnya. Makin kamu jelekin diri kamu makin percaya diri sebenarnya. Jadi cobalah untuk ngata-ngatain diri sendiri, jelek-jelekin diri sendiri, daripada harus ngata-ngatain orang lain dan jelek-jelekin orang lain. Oke? Sampai sini paham ya? Dan ingat, jangan pernah kasih kata-kata yang tidak semangat sama orang. Kalau kamu aja dengernya nggak semangat, kalau kamu aja dengernya bikin galau, gak usah disebutin, gak usah disampaikan, dan gak usah dibicarain. Bicarakanlah hal-hal yang positif, bicarakanlah hal-hal yang baik-baik aja. Kalau kita ngomong ini, orang semangat dengernya. Nah, itu poin pentingnya, oke? Nah, ini dia beberapa tips dan rahasia dari aku agar kamu bisa lancar bicaranya, agar kamu bisa lancar ngomongnya, dan enak didengar oleh orang lain. Kalau pembicaraan kita enak didengar oleh orang lain, oleh audiens, maka kita akan mempunyai audiens yang setia sama kita, karena pembicaraan kita itu selalu ditunggu oleh mereka, bahkan kita bisa jadi teman curhatnya. Jadi cobalah untuk melakukan 3 tips penting ini supaya bicara kamu enak didengar oleh orang lain. Oke, kalau gitu ini tips dari aku. Makasih udah nonton videonya. Thank you, goodbye, stay positif. Kalau kamu ada pertanyaan seputar ini ataupun seputar tentang public speaking, kamu boleh tanyakan di kolom komentar. Thank you, goodbye, stay positif. Makasih udah nonton video aku. Jangan lupa follow Instagram aku, Jihan Isra. Kalau gitu kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.